Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini sebenarnya agak berisik di sebelah ini. Mudah-mudahan suara musiknya enggak masuk ke Zoom ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa, bergabung di ruang Zoom ini. Ini merupakan sesi kedua kita di perkuliahan manajemen strategis. Mudah-mudahan sebelumnya juga Bapak Ibu sudah membaca slide dari saya ya. Halo? Bu. Ya, Bu. Halo Bapak Ibu. Putus. Ya, mohon maaf ini Indralaya agak mendung cuacanya, sinyal saya agak putus kayaknya ya. Sama juga Bu, Linggau juga, Bu. Palembangnya jelek juga sinyal dari tadi. Ya. Tadi hujan Bu di sini lebat. Suaranya putus-putus. Ya, putus-putus suaranya Bu. Udah gimana ya? Server sudah pakai WiFi nih. Dari tadi putus-putus sinyalnya nih. Bagus Bu suaranya. Kalau suara Ibu di Linggau bagus, Bu. Ya, tapi dari penerimaan saya suara Bapak Ibu putus-putus. Karena sinyal saya tidak stabil kayaknya. Sebentar ya. Nah, ini, halo, sudah Ibu ya? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ya. Baik, kita lanjut ya. Saya izin share screen. Ya, bisa dilihat ya, mudah-mudahan slide-nya. Bisa, Bu. Ya, boleh. Kalau yang sinyalnya agak kurang, videonya boleh silakan dimatikan, jadi suaranya bisa lebih jelas ya. Oke, baik. Awal sebelum kita memasuki tahap untuk analisis situasi, jadi di manajemen strategis kita perlu mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan sampai di terakhir ya. Jadi kalau untuk menganalisis situasi, kita itu berada di situasi where are we today gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika akan menyusun strategi, ketika akan menyusun visi misi, kita tentunya harus bertanya dulu pada posisi di mana ini gitu ya. Makanya timbul di pertanyaan where are we today. Jadi 3 pertanyaan kunci ini merupakan yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan di suatu organisasi ketika akan menyusun strategi gitu ya. Where are we today? Where are we today ini menggambarkan kita akan melakukan analisis situasi. Jadi tahu kita posisi berada di mana tentunya ketika kita mengadakan analisis situasi. Kemudian di pertanyaan where do we wish to arrive and when? Nah, di pertanyaan ini kalau kita melihat melalui bagan ini, Bapak Ibu kita perlu menyusun visi dan misi maupun tujuan dan sasaran ya. Biasanya kan di suatu organisasi ketika kita menyusun renstra, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu adalah visi dan misi ya. Benar Bapak Ibu ya? Nah, jadi where do we wish to arrive and when? Jadi tujuannya kemana dan kapan? Biasanya di bahasa visi dulu kita menentukan tahunnya, kapan akan dicapai tujuan tersebut ya. Tapi ada fenomena sekarang beberapa tujuan visi itu tidak menggunakan tahun ya. Kalau menurut saya sebagusnya pakai tahun. Jadi ketika kita di tahun tersebut kita bisa mengevaluasi apakah sudah tercapai atau belum visi tersebut, boleh nanti kita sesuaikan visinya ya. Karena
visi itu dirubah tidak apa, tapi jangan terlalu sering berubah gitu ya. Walaupun yang perlu kita susun di visi itu adalah tujuan yang jangka panjang atau mimpi jangka panjang gitu ya. Jadi when-nya juga sebaiknya ditulis. Kemudian how do we get from here to there? Nah, dari pertanyaan ini kita akan menyusun bagaimana kegiatan apa saja yang akan kita lakukan, langkah-langkah apa saja akan kita lakukan untuk menyusun visi misi tadi atau tujuan dan sasaran. Sehingga di langkah ini kita akan menyusun strategi-strategi yang akan kita lakukan ke depannya ya. Biasanya kalau di Renstra itu 5 tahunan ya. Ada juga yang bagusnya itu rencana jangka panjang itu 30 tahun, 25 tahun. Lanjut. Nah, di sini proses untuk kita melakukan manajemen langkah dari manajemen strategis itu sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat di konsep secara besarnya, untuk kegiatan manajemen strategis itu sendiri, mulai dari perumusan strategi. Nah, ini yang kita lakukan di mata kuliah ini, karena kita belum sampai ke implementasinya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 proses untuk penyusunan manajemen strategis, ya pelaksanaan manajemen strategis. Jadi mulai kita merumuskan strategi, nah, kemudian implementasi itu sudah tahapan action-nya gitu Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah melaksanakan action, kemudian kita harus bisa mengevaluasi untuk menjadi kilas balik atau flashback apa saja yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai, apakah sudah mencapai tujuan. Jadi kita melakukan evaluasi dari strategi itu sendiri. Nah, balik ke perumusan strategi. Di perumusan strategi yang kita laksanakan, ini biasanya kita akan menyusun visi misi maupun melakukan analisis SWOT sampai ke menyusun rekomendasi strategi. Ini tahapannya nanti, ini nanti saya tambahkan ya, kemarin kayaknya belum ada di slide. Ini juga proses dari 3 atau 4 boleh ditambahkan untuk, ini sama ya, scanning lingkungan ini adalah analisis situasi ya. Nah, di sini ya. Jadi dari proses perencanaan strategis atau manajemen strategi yang akan kita lakukan, biasanya kita dari visi, misi maupun tujuan yang akan kita capai, kita harus bisa menganalisis situasi organisasi tersebut gitu ya. Bisa situasi internal, bisa situasi eksternal. Jadi komprehensif yang kita lakukan adalah memotret kondisi-kondisi lingkungan di sekitar organisasi tersebut. Next. Nah, untuk di perumusan strategi, ada lagi tahap berikutnya itu kita melaksanakan 3 kegiatan ini ya. Mulai dari the input stage ya, atau kita melaksanakan identifikasi masalah internal dan eksternal ya. Bisa dilaksanakan melalui matrik, bisa dilakukan secara kualitatif juga ya. Kalau yang matrik EP maupun matrik IP, ini kita lebih berbicaranya melaksanakannya dengan konsep kuantitatif ya. Jadi melaksanakan dengan kuantitatif. Matrik kondisi internal, eksternal, kalau kita melihat ke analisis SWOT itu internalnya itu adalah bagaimana kekuatan dan kelemahan organisasi. Sedangkan di kondisi eksternal kita memotret peluang dan ancaman, atau kalau ancaman itu agak negatif konotasinya, sehingga kita mengidentikan itu dengan peluang dan tantangan gitu ya. Tuh. Sedangkan CP matrik atau kompetitif matrik itu merupakan bagaimana kondisi dari pesaing kita gitu ya, karena manajemen strategi ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan yang notabene mencari laba gitu ya. Jadi bagaimana profil dari organisasi pesaing. Jadi di situ kita mengidentifikasi, kalau biasanya EP dan IP ini internal dan eksternal kita mengidentifikasi yang di dekat organisasi. Nah, kalau yang competitive profile kita memotret bagaimana kondisi perusahaan pesaing kita gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita melaksanakan survei, nah itu survei itu dilaksanakan bagaimana penilaian masyarakat terhadap organisasi pesaing kita gitu ya. Jadi di situ mungkin sering kalau misalnya suatu organisasi mencari apa saja benefit atau keunggulan dari suatu organisasi lain, mereka akan mencari informasi, melaksanakan survei apa saja yang menurut masyarakat yang menjadi kelebihan maupun keunggulan dari organisasi tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan masukan gitu ya, bagaimana sih apa saja keunggulan dari organisasi pesaing kita tadi gitu ya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, kita akhirnya bisa menyusun strategi maupun memikirkan ke depannya peluang-peluang apa saja yang bisa dikembangkan oleh di organisasi kita sendiri gitu ya. Tuh, kemudian tahap yang kedua, the matching stakes. Ini mudah sebenarnya kalau kita sudah melaksanakan yang tahap 1, the input stake tadi. Jadi matching stake ini kita tinggal melakukan penilaian dari kondisi-kondisi yang ada di internal dan eksternal tadi, kemudian kita tentukan bobot dan skornya kalau secara kuantitatif, sehingga kita bisa mendapatkan posisi organisasi tadi berdasarkan angka-angka kuantitatif yang kita beri penilaian tadi gitu ya. Nah, di matching stake ini yang perlu dikuatkan sebenarnya adalah kita bersama dengan anggota organisasi tersebut untuk menentukan mana yang menjadi kunci gitu ya, mana yang menjadi titik-titik kunci kondisi-kondisi tadi yang bisa menjadi daya ungkit bagi organisasi tadi gitu ya. Apalagi kalau organisasi yang bergerak di bidang penjualan gitu ya, harus mencari pasar, harus mencari pelanggan gitu ya. Mereka harus bisa mengembangkan apa produknya atau jasanya yang mungkin beda dari organisasi lain yang menjadi daya ungkit di organisasi tadi, sehingga mereka selalu dicari oleh masyarakat gitu ya. Jadi di situ kita menempatkan angka-angka di kondisi internal maupun kondisi eksternal tadi yang kita anggap bobotnya besar, itu yang kita beri nilainya besar, ketika ditotalkan akan dapat nanti angka posisi organisasi tadi ya. Nanti kita belajar di minggu depan gitu ya. Sedangkan di tahap 3 the session stake ini atau bisa disebut KSPM matrix. Jadi di situ kita memilih dari rekomendasi yang disusun tadi. Kadang-kadang kan banyak rekomendasinya, kemudian bisa dilakukan perhitungan kuantitatif, jadi dibuat angka-angka lagi. Jadi kalau di matching stake itu kondisinya yang di scoring, kalau di tahap 3 ini rekomendasinya yang di scoring. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan mana strategi-strategi yang bobotnya besar, sehingga kita bisa prioritaskan untuk pelaksanaan strategi tersebut gitu ya. Ini juga dilaksanakan secara kuantitatif ya. Untuk penyusunan strategi tadi boleh secara kuantitatif, boleh secara kualitatif ya. Begitu juga di analisis SWOT. Analisis SWOT itu juga bisa dilaksanakan melalui 2 pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Mudah-mudahan sudah ada Bapak Ibu yang terpapar dengan cara perhitungan untuk membuat rumusan strategi tadi. Nah, pendekatan untuk analisis situasi atau the input stakes tadi, kita melaksanakan melalui pendekatan sistem sebenarnya. Jadi, input, proses, output, atau kalau mau ditambahkan efek, boleh silakan ya, sampai ke outcome ya, dampak ya, pada kondisi-kondisi internal dan eksternal. Nah, keterbatasan kita ketika menetapkan kondisi lingkungan, faktor internal maupun eksternal, kadang-kadang kita kalau sendiri itu yang mungkin apa saja yang kita perlu identifikasi, kadang-kadang itu kita kalau sendiri mengalami kesulitan, tapi kalau kita bersama dengan pemangku kebijakan di situ, bisa pimpinan top manager, kemudian middle manager ya, bisa dilibatkan di sana. Jadi sebaiknya jangan hanya satu orang. Makanya di tugas kita, saya menganjurkan menggunakan tugas kelompok tadi ya. Jadi pendapat para pakar di situ gitu ya.
Jadi kondisi tadi dinilai berdasarkan kesepakatan para pakar atau orang-orang anggota di organisasi tadi, sehingga bisa secara objektif ya menentukan kondisi organisasi tadi. Jadi mengakui secara jujur gitu ya, mengakui secara jujur. Oh, kalau memang kondisi misalnya keuangan organisasi tadi lagi susah gitu kan, nah harus ditetapkan bahwa mutu atau skornya itu pada level yang rendah gitu ya. Jadi biasanya kalau di perhitungan yang saya gunakan berdasarkan referensi David maupun dari kalau yang bahasa Indonesia Bu Dumila Ayuningtyas, bisa menggunakan bobotnya itu dari 1 sampai 4 ya. Walaupun boleh mungkin ada referensi lain yang menggunakan 1 sampai 10 itu ada ya. Jadi berbagai referensi mungkin menggunakan bobot pembobotan yang berbeda ya. 1 sampai 10, 1 sampai 4, tapi konsepnya sama kan. Jadi pada kondisi-kondisi yang lemah mungkin kita kasih bobot yang rendah. Terus pada kondisi-kondisi yang organisasi tadi kuat, kita kasih bobot yang tinggi gitu ya. Jadi pendapat para pakar untuk menghindari subjektivitas. Kemudian faktor otoritas atau kemandirian, kalau misalnya kondisi-kondisi eksternal itu kan kadang-kadang tidak bisa kita kontrol gitu ya, tidak bisa di manajemen manajer ya oleh organisasi, seperti kondisi-kondisi pasar gitu ya. Pasar itu tidak bisa kita atur, tapi bisa kita dekati gitu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di Indonesia banyak pangsa pasar kita ini besar sebenarnya, tapi karena kondisi pengetahuan masyarakat mungkin yang kurang atau kurang terpapar melalui media informasi, sosial media dan lain-lain terhadap suatu layanan, jenis layanan di dinas kesehatan misalnya, kadang-kadang kan kita ada imunisasi, misalnya kegiatan imunisasi, tapi karena keterbatasan masyarakat, pengetahuannya kurang terhadap manfaat dari imunisasi tadi gitu kan, sehingga dari kondisi pengetahuan masyarakat yang kurang tadi mungkin bukan hanya tugas dari organisasi tadi untuk meningkatkannya ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama lintas sektor, bekerja sama dengan pemerintah bagian lain gitu ya, mungkin pemerintah kota setempat gitu ya, atau kalau di kecamatan dengan pihak kecamatan setempat untuk paling tidak meningkatkan pengetahuan masyarakat di wilayah tadi ya. Terus kesepakatan, nah ini juga perlu ya. Ketika menentukan kondisi tadi, kalau antar anggota yang memberikan bobot di penilaian kondisi posisi organisasi tadi kalau tidak sepakat ya susah juga gitu ya. Jadi sebagusnya kita membuat suatu kesepakatan ya. Terus, nah di kondisi eksternal biasanya kan ini ada lingkungan, bisa secara skala luas itu di lingkungan makro, biasanya kita melihat kekuatan demografi, kondisi ekonomi, teknologi ini luas ya, maupun politik biasanya. Nah ini, apalagi politik ini ya, sosial ekonomi politik ini sangat berpengaruh secara global, bisa mempengaruhi semua aspek gitu kan, termasuk suatu organisasi ya. Nah ini, lingkungan makro yang seperti ini kita akan sulit memanagenya ya gitu pastinya ya. Tapi kita mungkin bisa beradaptasi atau menyesuaikan kondisi organisasi tersebut. Kemudian lingkungan makro, kalau tadi di skala yang lebih besar, kalau mikro ini lingkungan yang ada di sekitar pesaing ya. Walaupun jangan selalu menganggap pesaing itu sebagai ancaman. Seperti kalau misalnya kita di tadi organisasi yang bertugas mencari laba misalnya Indomaret dan Alfamart gitu kan, mereka kan kadang-kadang kenapa mereka berdekatan gitu kan membangun tokonya gitu ya. Nah berarti di situ mereka bukan menganggap sebagai ancaman di situ, tapi sebagai peluang gitu ya. Jadi tidak selalu kondisi-kondisi tertentu yang kita melihatnya itu hanya ancaman terus gitu kan, tapi mungkin ada suatu kondisi yang di situ ternyata bisa kita kembangkan sebagai peluang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar banyak istilah orang yang meningkatkan harga diri atau citra diri melalui kadang-kadang dengan kelemahannya gitu ya. Maksudnya orang terkenal karena kelemahannya gitu kan. Jadi dia memanage apa yang bisa dia jual ke masyarakat, ke lingkungan gitu kan, sehingga melalui kelemahannya tadi bisa menjadi keunggulan. Jadi memanfaatkan kelemahan
menjadi keunggulan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung sudut pandang yang menilai tadi, mau kita tentukan itu sebagai peluang atau kita anggap sebagai ancaman. Gitu. Jadi lingkungan mikro ini bisa Bapak Ibu melihat di skala yang lebih kecil ya. Lingkungan pesaing, pelanggan di sekitar, nah ini dianggap sebagai lingkungan mikro ya. Masyarakat, kondisi masyarakat di sekitar dinas kesehatan, di sekitar rumah sakit gitu ya. Maupun bagaimana kondisi pesaing kita, kondisi jenis layanan mereka, apakah lengkap atau tidak lengkap. Jadi kalau kita melihat pesaing ini bisa kita kembangkan dari kondisi internal pesaing gitu ya. Bisa. Ini yang internal lebih kurang kita melihatnya input, proses, bagaimana sarana dan prasarana kita, bagaimana kondisi teknologi yang kita gunakan, aset ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini sumber lain untuk eksternal tadi bisa dilewatkan. Tadi menurut Robinson ya, boleh kalau ada pendapat lain ya. Nah, kalau di Kotler ini lingkungan eksternal makro ini PES disingkat ya, politik, ekonomi, sosial dan teknologi ya. Ini kita gunakan ketika kita akan mengembangkan, mengidentifikasi kondisi eksternal. Ini yang mikro, mulai dari budaya organisasi, kemudian bagaimana sumber daya yang ada di sekitar organisasi gitu ya, bagaimana kondisi lingkungan ya, kemudian bagaimana kondisi posisi di lapangan ya, bagaimana tanggapan pasar ya, lingkungan mikro ya. Jadi bisa kita kembangkan bagaimana di organisasi pesaing ya. Kemudian untuk sektor kesehatan bisa kalau kita mendapatkan informasi terkait determinan kesehatan ini juga lebih bagus ya. Atau kita mencari melalui indikator-indikator kesehatan. Biasanya di profil atau di gambaran umum organisasi biasanya kita buat bagaimana determinan kesehatan, kemudian dikembangkan indikator-indikator untuk menunjukkan oh kondisi lingkungannya kurang baik, oh kondisi pelayanan kesehatannya apa yang kurang ya. Biasanya kita melalui teori konsep Hendrik L. Bloom ini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ini kan. Ada kondisi lingkungan, faktor lingkungan fisik, biologi, sosial, budaya gitu ya. Atau kondisi perilaku, sikap masyarakat, gaya hidup, pola makan, kebiasaan berolahraga, atau kalau kita kembangkan dari indikator PHBS, Germas ya, bisa kita identifikasi di situ ya, Bapak Ibu ya, maupun di mengidentifikasi faktor pelayanan kesehatan. Nah, kalau di faktor pelayanan kesehatan ini lebih banyak kita mengidentifikasi di kondisi bisa proses di input proses ya. Jadi di input itu bagaimana kondisi sumber daya tenaga kesehatan di suatu organisasi, bagaimana kondisi proses manajemen, perencanaannya, koordinasinya, pengawasannya ya, maupun kalau di jenis layanan. Boleh silakan ya. Bagaimana kegiatan promotif yang kita lakukan, bagaimana preventifnya yang dilakukan, kuratifnya, rehabilitatifnya. Nah, ini di identifikasi di capaian biasanya Bapak Ibu ya, di capaian program ya. Biasanya kita mengidentifikasi berapa target program yang sudah dicapai di suatu organisasi kita ya. Kemudian yang mungkin menjadi hambatan diidentifikasi faktor-faktor yang melalui derajat kesehatan ini, terutama faktor lingkungan, kemudian faktor perilaku, kita keterbatasan informasi datanya ya. Kalau dilakukan melalui satu survei, oke gitu ya, tapi biasanya tidak update terus gitu ya. Kalau survei kalau dilakukan setiap tahun masih bagus ya. Kadang-kadang 5 tahunan yang mungkin kondisi masyarakatnya itu sudah berubah ya. Formasi perilakunya mungkin sudah berubah di situ gitu ya. Tapi bisa
bisa kita dekati dengan menggunakan data sekunder, karena di Riskesdas misalnya ada melakukan itu ya, maupun di program PISPK ini, PISPK juga ada beberapa pertanyaan yang terkait sikap ya, gaya hidup ya, mungkin perilaku ya, itu ya, maupun di faktor kependudukan ini bisa kita dapatkan melalui beberapa sumber. Di sini kalau herediter kan hanya pada penyakit-penyakit yang keturunan gitu ya, tapi bisa juga kita gabungkan dengan faktor demografi di faktor pendudukan ini ya. Jadi bagaimana struktur penduduk di wilayah tadi, mana yang lebih banyak struktur penduduknya, apakah banyak balita, apakah banyak lansia, apakah ternyata usia produktifnya banyak, ibu hamilnya banyak, atau lebih banyak perempuan gitu ya. Itu akan berpengaruh ke jenis program yang dilaksanakan, jenis kegiatan yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Nah, ini masih terkait ke Hendrik L. Bloom tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ya, bisa termasuk mengidentifikasi kebijakan ya. Kebijakan pembangunan seperti adanya kebijakan JKN sebenarnya itu bisa menjadi peluang ya bagi rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS gitu ya, karena adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional maupun kebijakan pembangunan daerah. Di suatu wilayah kadang-kadang ada yang membuat program prioritas, misalnya mereka di suatu wilayah misalnya pertambangan, mereka memprioritaskan pelayanan kesehatan kerja gitu kan, sehingga di faktor-faktor tersebut di kebijakan tersebut bisa kita kembangkan di suatu wilayah tadi mendukung kebijakan pembangunan daerah tersebut gitu ya, atau contoh lainnya Bapak Ibu ya. Ini dianalisis situasi kependudukan, boleh misalnya kalau demografi tersebut kita dapatkan dari data BPS, data Dinas Dukcapil, atau misalnya di level di kecamatan ya, kalau misalnya ada data survei yang dilakukan ya. Ini data kependudukan lainnya, boleh ya. Ini biasanya yang perlu kita dapatkan ya, sebaiknya ada data ini di program instansi kesehatan ya. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu sudah mengidentifikasi profil organisasi yang Bapak Ibu pilih, nah harusnya ada beberapa informasi terkait kondisi di sekitar misal rumah sakit atau dinas kesehatan. Jadi datanya kalau tidak tersedia bisa dicari di BPS ya. Ini kelompok-kelompok usia rentan dan mana yang menjadi kelompok sasaran yang terbesar misalnya di suatu wilayah ya. Walaupun semuanya penting sebenarnya ya, semuanya penting, tapi mungkin proporsinya yang paling banyak yang mana bisa kita nanti kalau misalnya banyak tenaga pekerja di suatu wilayah, bisa kita kembangkan jenis layanannya ke arah sana. Atau banyak remaja gitu ya. Nah, ini juga masih mengidentifikasi beberapa data, bisa Bapak Ibu lihat nanti di identifikasi, termasuk di situ mobilitas penduduk ya. Nah, ini juga penting ya. Seperti kalau di daerah Jabodetabek gitu ya, mobilitas penduduk itu sangat tinggi ya, karena pekerja yang dari Depok, yang dari Bogor, Bekasi gitu ya, bisa setiap hari mobilitasnya ke Jakarta, sehingga potensi penularan penyakit itu bisa sangat cepat sekali gitu ya, melalui mobilitas penduduk di suatu kabupaten yang berdekatan. Termasuk jumlah penduduk miskin ini memang penduduk yang rentan ya, penduduk miskin, lansia, ibu hamil, bayi gitu ya. Itu akan menentukan sasaran-sasaran kegiatan ketika kita menyusun rekomendasi strategi. Nah, selain tadi yang 4, faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, maupun faktor kependudukan, penting juga kita mengidentifikasi situasi masalah kesehatan. Sebenarnya masalah ini bisa kita bedakan menjadi 3. Masalah kesehatan itu bisa dikaitkan dengan kondisi penyakit,
berapa tingginya kasus penyakit cakupan penyakit tingginya kasus penyakit ISPA, diare, COVID ini gitu ya. Itu kan kondisi-kondisi sakit ya. Sedangkan kalau masalah determinan kesehatan, mudah-mudahan Bapak Ibu masih mengingat ini pelajaran S1 sebenarnya ya. Tapi semua kita harus bisa memahami ini dan menjadikan masalah determinan kesehatan ini sebagai permasalahan yang juga penting kita intervensi ya. Kalau misalnya untuk tuberkulosis itu merupakan masalah kesehatan, tapi determinan masalahnya itu bisa terkait tadi faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan ya. Misal kalau TB itu angka kasus TB itu bisa tinggi jika di pelayanan kesehatan tidak melaksanakan imunisasi untuk kasus TB ya. Kemudian maupun imunisasi kegiatan lainnya, misal kalau campak tinggi kan, kalau tidak dilaksanakan campak atau penyakit lainnya, misalnya faktor perilaku masyarakatnya berisiko untuk terjadi kasus-kasus COVID misalnya kan. Nah ini, jadi 4 faktor itu tadi merupakan permasalahan itu tadi merupakan masalah determinan kesehatan. Tuh. Kemudian masalah program kesehatan biasanya ini kita ambil dari capaian-capaian program maupun bisa juga kita fokuskan ke masalah proses ya di program tadi yang seperti saya sampaikan, perencanaannya tidak dilaksanakan, koordinasinya tidak berjalan dengan baik, tidak adanya supervisi, tidak adanya pengawasan, monep gitu Bapak Ibu ya. Jadi permasalahan program. Bisa dilihat ya. Ini masih masalah kesehatan ya, morbiditas penyakit maupun mortalitas. Terus ini ukuran-ukuran epidemiologi untuk identifikasi masalah tadi, termasuk ini ya. Yang penting juga CFR-nya ya, case fatality rate-nya ya. Angka-angka kematian dan lain-lain. Ini situasi perilaku kesehatan. Ini situasi lingkungan kesehatan bisa diidentifikasi Bapak Ibu ya. Ini sosial ekonomi ya, pendapatan suatu daerah, PAD-nya mana yang paling besar, ini juga akan mensupport dana ya, anggaran di suatu wilayah. Biasanya kalau PAD-nya tinggi kan, anggaran biaya di program di wilayah tadi bisa lebih besar juga ya. Termasuk di beberapa fasilitas lingkungan, kondisi lingkungan, fasilitas-fasilitas tempat umum, TTU yang mungkin kondisinya kurang bagus ya, atau misalnya di kondisi rumahan masyarakat ya Bapak Ibu ya, sampah ya, ini juga perlu menjadi fokus perhatian di suatu identifikasi kondisi eksternal organisasi kesehatan. Keterbatasan kita kurangnya data sebenarnya. Ini yang program ya, jadi bisa diidentifikasi di banyak aspek, terutama di kondisi input, proses, output, maupun di kondisi lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, termasuk kebijakan tadi ya. Mudah-mudahan tugas yang di-share di e-learning sudah dilihat formatnya. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi apa saja yang termasuk kondisi-kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal ya. Ini mulai dari ada yang internal dan eksternal ya. Boleh mulai dari internal, boleh mulai dari eksternal Bapak Ibu ya. Nah ini enak, ini sudah ada faktornya ya. Jadi tugas Bapak Ibu kalau misalnya ada aspek-aspek di internal maupun eksternal di organisasi, dituliskan ya. Karena di aspek internal, di aspek yang disebutkan di kolom yang sudah berisi ini, manajemen organisasi, itu kan masih luas. Manajemen organisasi puskesmas, itu dicontohkan bisa menjadi faktor kekuatan, bisa juga menjadi faktor kelemahan. Nah, contohnya tadi misalnya manajemen organisasi yang seperti apa?
yang menjadi kekuatan di organisasi. Misalnya, sudah dilaksanakan proses koordinasi, kegiatan koordinasi antar lintas sektor yang ada di wilayah tersebut ya. Bisa, itu menjadi kekuatan. Tapi kalau misalnya kondisi-kondisi itu tadi belum berjalan dengan baik, di satu sisi misalnya kondisi koordinasinya yang sudah baik, tapi kemudian belum dibuatnya perencanaan misalnya kan, manajemennya ya. Jadi bisa kita buat perencanaan program belum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Sudah ada perencanaan tapi bersifat historical planning, itu kadang-kadang kurang menyentuh kebutuhan pada tahun anggaran tersebut ya. Ini lagi nomor 2. Poin nomor 2 ini lebih mudah lagi. Kadang-kadang SDM itu bisa di satu sisi menjadi kekuatan, bisa juga menjadi faktor kelemahan. Jadi untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, itu kita harus ada kata penjelas. Kalau seperti di aspek ini kan belum ada, ini kekuatan atau kelemahan kan belum jelas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jumlah SDM di suatu puskesmas banyak gitu ya, itu sebenarnya bisa menjadi faktor kekuatan karena bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih luas, mencakup masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau misalnya mutu kualifikasi tenaga SDM-nya masih rendah, nah itu kan bisa menjadi faktor kelemahan. Jadi harus disertai kata penjelas. Jadi jangan hanya aspek-aspek di sini saja yang disebutkan, tapi apa kondisi yang ingin kita sampaikan di identifikasi faktor internal tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nanti sebenarnya bisa dari setiap kelompok membuat ini, Bapak Ibu mengidentifikasi ini, karena kita kan virtual ini ya, jadi bisa masing-masing anggota kelompok membuat sendiri apa saja kondisi internal dan eksternal, kemudian di-sharing dengan teman-temannya. Kalau sepakat gitu kan, oh memang ini kondisi menjadi kekuatan, silakan di situ dimasukkan sebagai faktor kekuatan atau kelemahan. Sistem pengawasan ini manajemen juga. Sistem informasi itu bisa masuk proses sebenarnya, manajemen juga ya. Keuangan, sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang perlu dibedakan antara internal dan eksternal, kalau kondisi internal itu sudah melekat di organisasi ya. Jadi kalau misalnya akreditasi institusi ya, misalnya puskesmas sudah terakreditasi, itu bisa menjadi faktor kekuatan atau strength. Tapi kalau misalnya akreditasinya belum diraih, itu belum menjadi kekuatan. Baru mengurus adanya kebijakan akreditasi di puskesmas gitu ya. Kalau dia mengikuti program, mengikuti akreditasi, identik dengan pelayanan di situ sudah bermutu gitu ya, sehingga harus meraih peluang untuk meraih predikat akreditasi yang baik. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana yang menjadi kondisi internal, mana yang menjadi kondisi eksternal. Ketika suatu kondisi itu sudah dimiliki di organisasi, itu bisa kita anggap sebagai faktor internal. Tapi kemudian ketika kondisi tadi masih perlu kita usahakan sehingga bisa menjadi memperkuat di organisasi, itu bisa masuk tantangan atau ancaman ya, peluang dan ancaman ya. Nah, seperti perkembangan teknologi kan, perkembangan teknologi itu kalau kita melihat lingkungan secara makro, sebenarnya perkembangan teknologi sekarang kan sangat bagus ya, disupport oleh teknologi 4G gitu ya. Nah, sehingga dengan kondisi perkembangan teknologi yang maju pesat ini bisa menjadi peluang bagi organisasi untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang didukung oleh teknologi. Atau kondisi WiFi yang sudah mencapai masyarakat di desa-desa gitu ya. Ada program WiFi masuk desa kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya menjadi peluang bagi suatu organisasi di situ untuk membuat suatu mungkin media-media penyuluhan yang kita share melalui media WA yang disebarkan melalui aplikasi jaringan sosial media gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ada lagi satu kondisi yang
kita melihatnya seperti jarak ya. Kadang-kadang kan ada posisi rumah sakit yang berada jauh jaraknya dari jalan raya ya. Nah, itu sepertinya internal ya. Mungkin banyak yang menganggap itu internal ya. Tapi ada yang berpendapat posisi rumah sakit tadi, letak rumah sakit tadi, jarak rumah sakit tadi, itu sebagai faktor eksternal. Karena bisa dimodifikasi dengan kita memperbaiki kondisi sarana transportasi katanya gitu ya. Jadi bisa nanti kita analisis ya, faktor yang Bapak Ibu identifikasi itu masuk kondisi eksternal atau internal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus ini yang depan tadi ya. Oh ini, bagaimana menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan? Maksudnya di sini untuk menentukan kondisi kunci yang akan Bapak Ibu, aspek-aspek yang Bapak Ibu masukkan tadi ya. Bisa melalui inputnya ya. Man, money, material, method, ini sudah masuk internal semua ya. Kalau proses, POC, ya. Kalau outputnya kinerja program, kalau untuk lingkungan, apa saja yang ada di sekitar organisasi melalui PES, politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya materi dari saya. Boleh silakan jika ada yang ingin tanya. Ini nggak usah ya, slide yang terakhir ini. Slide yang terakhir ini belum masuk ke sini ya. Ini mudah-mudahan yang contoh ini sudah termasuk di slide yang saya kirim ya. Bisa Bapak Ibu lihat. Oke, mungkin cukup Bapak Ibu yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin ada yang dari yang saya sampaikan belum jelas. Silakan Bapak Ibu. Sudah mulai mengerjakan identifikasi lingkungannya sebelum? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ya. Saya sengaja batasi waktunya sampai jam 6. Sebenarnya harusnya jam kuliah saja sebenarnya. Sebab kalau dibuat batasnya jam 24, pasti Bapak Ibu masih mau kerjakan jam 23 atau jam 24 ya. Kasihan nanti begadang ya. Jadi sebenarnya simpel, ini tugasnya simpel, jadi udahlah sampai jam 6 saja. Jadi selesai kan tugas Bapak Ibu, enggak dibawa tidur gitu ya. Ada yang belum jelas dari yang saya sampaikan Bapak Ibu, saya membiasakan untuk perkuliahan seperti ini paling tidak 1 jam tatap muka, nanti lebih banyak tugas, jadi setiap sesi kita ada tugas ya. Boleh silakan kalau ada diidentifikasi tadi yang belum dipahami Bapak Ibu ya. Cukup? Kemarin 4 kelompok jadi ya. Yarnis ya, Bu Yarnis ya yang jadi kodik ya. 4 kelompok kemarin ya. Ya sudah saya buka cuma 4 ya. 4 ya, kalau nggak salah 4 ya. Linggau, Bengkulu. Oh ya, ini ada yang kelas Bengkulu juga ya. Ada 1 orang ya. Musirawas dan Balai POM. Ya, jadi lebih mudah sebenarnya. Jadi saling sharing Bapak Ibu masing-masing memberikan mana kondisi kekuatan, mana kelemahan di faktor internal, kemudian di faktor eksternal mana menjadi peluang, mana menjadi tadi tantangan ya. Jadi peluang dan ancaman, tapi ancaman itu konotasinya negatif, jadi diganti diidentikan dengan peluang ya. Tantangan ya. Tuh. Jadi sama SWOT juga itu ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Jadi di situ kita mengidentifikasi 4 faktor tadi, SWOT. Tuh ya. Cukup Bapak Ibu, kayaknya tidak ada pertanyaan. Ini kalau di mahasiswa S1 biasanya saya kasih kuis ya. Tuh, tapi kalau S2 ini tugas saja lah. Kan Bapak Ibu, kalau menurut saya ini hanya pengulangan saja ya. Untuk membuat suatu rencana strategis, biasanya
Apalagi Bapak Ibu merupakan orang yang ada di organisasi tadi kan sudah terbiasa ya, sudah terpapar untuk membuat Renstra ya. Nah, jadi kegiatan perumusan strategi dianggap selesai ketika kita sudah menghasilkan dokumen Renstra, Bapak Ibu ya. Ya, termasuk saat ini kan Puskesmas ya harus buat dokumen Renstra juga ya untuk syarat akreditasi ya. Maupun organisasi-organisasi swasta lainnya kalau mereka mengembangkan strateginya apa yang akan mereka lakukan 5 tahun ke depan, nah sebagusnya membuat Renstra ya. Jadi Renstra itu sendiri, dokumen Renstra itu sangat penting untuk memotret nantinya di organisasi ini sekarang saat ini, kemudian di 5 tahun mendatang mereka akan menjadi seperti apa organisasinya gitu ya. Karena kalau stagnan menghasilkan produk itu saja tanpa adanya inovasi, otomatis kalau yang swasta ini kan berisiko untuk ditinggalkan oleh pelanggan gitu ya. Karena masyarakat kita ini kan cepat berkembangnya, kadang-kadang mungkin cepat bosan gitu ya. Jadi perlu kalau misalnya yang dijual itu produk kan perlu adanya fortifikasi kalau makanan gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada penambahan rasa, ada penambahan model gitu ya, bentuk gitu kan. Nah, begitu pula mungkin di layanan jasa gitu ya. Kalau selama ini mungkin yang kita pikirkan pelayanan-pelayanan yang sudah sering kita lakukan seperti kegiatan penyuluhan misalnya untuk mengedukasi masyarakat, kita membuat kegiatan penyuluhan sepertinya kalau hanya cuap-cuap terus gitu ya melaksanakan program kayaknya kurang masyarakat kurang tersentuh gitu ya. Nah, mungkin ada modifikasi kegiatan yang bisa kita lakukan di masyarakat tadi, bisa melibatkan misalnya pihak sekolah, pihak masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat di situ, remaja gitu ya, untuk menjadikan kegiatan tadi sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat gitu ya. Seperti kegiatan STBM Bapak Ibu ya. Jadi kita melibatkan langsung tokoh-tokoh yang ada di situ maupun si pelaku masyarakat itu sendiri gitu ya, sehingga mereka merasa tersentuh gitu ya bahwa program tadi sangat bermanfaat bagi mereka gitu ya. Itu di program STBM ya. Termasuk mungkin yang sekarang Germas Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita sosialisasikan saja gitu kan, hanya sekedar tayang saja gitu kan, mungkin mereka tahu ya, tapi untuk melaksanakan bagaimana berolahraga, bagaimana walaupun misalnya makanan yang bergizi dan protein tadi kan ada faktor ekonomi juga gitu ya, tapi bisa kita kembangkan melalui pendekatan yang lebih real sehingga bisa dilaksanakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi harus inovatif dan kreatif untuk melaksanakan kegiatan ya. Sama dengan kita melihat kalau orang menjual produk gitu kan. Jadi kalau yang kita lihat kan produk-produk mungkin satu mereknya gitu, tapi mereka ada inovasi-inovasi rasa di situ kan, kemasan, jadi selalu terlihat menarik gitu ya. Padahal mungkin isinya sama saja ya, seperti Germas tadi kan, mungkin itu sama sebenarnya dengan konsep yang dulu itu PHBS ya. Tapi karena kita buat kemasannya seperti baru gitu kan, jadi lebih menarik gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu sebagai pelaksana kebijakan yang ada di wilayah setempatnya tentunya perlu berpikir keras di situ ya untuk menyusun program-program apa saja, strategi-strategi apa saja sehingga bisa mencapai target indikator sasaran kegiatannya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai jam 6 ya. Boleh, mudah-mudahan ya, sinyal internetnya bagus. Jadi kita bisa, Bapak Ibu bisa mengumpulkannya tadi ya. Sebenarnya ya boleh silakan. Ya boleh. Apakah sama ketika kita menganalisis situasi itu berdasarkan identifikasi visi dan misi, Bu? Biasanya saya pernah baca di dalam Renstra atau itu mereka melihatnya dari visi dan misi. Ya, oke. Kalau melihat visi dan misi itu kita biasanya menurunkan menjadi kegiatan-kegiatan.
Ya, jadi di visi misi itu kan biasanya kita buat tujuan, PMTS biasanya, visi misi, tujuan dan sasaran. Jadi dari visi tadi kita turunkan menjadi misi. Misal satu visi ada 5 misi, kemudian dari 5 misi tadi kita turunkan menjadi tujuan-tujuan apa di misi tadi untuk mencapai misi tadi. Kemudian dari tujuan tadi kita kembangkan menjadi sasaran-sasaran. Biasanya beda antara tujuan dan sasaran. Kalau tujuan itu masih bahasanya global ya. Tapi kalau sasaran, satu tujuan itu bisa kita kembangkan menjadi banyak sasaran. Misalnya kalau untuk meningkatkan kualitas status gizi masyarakat gitu kan, tujuan programnya ya salah satunya meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, sasarannya kan luas. Ada mungkin kita melihat dari sasaran kelompok sasaran penduduk gitu Bapak Ibu ya. Mulai dari status gizi yang paling rendah, bayi, balita, anak-anak, remaja, ibu hamil gitu ya. Jadi sasaran kegiatannya bisa kita buat banyak di situ untuk mencapai satu tujuan peningkatan status gizi masyarakat gitu ya. Atau mau kita kembangkan berdasarkan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif tadi sasaran kegiatannya. Boleh silakan ya. Jadi menyusunnya tadi berdasarkan visi misi. Makanya di Renstra ini sebenarnya yang awal itu juga adalah menyusun visi misi sebenarnya ya. Itu Bapak Ibu ya. Visi misi kita susun juga berdasarkan bagaimana tadi kan yang 3 pertanyaan tadi kan. Masih ingat nggak pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan kunci tadi, where are we today gitu ya. Untuk menentukan visi, kita harus tahu kondisi kita saat ini di mana gitu ya. Karena kalau memang kita sebutkan visi itu sebagai mimpi gitu ya. Tapi kalau mimpinya sangat konsep sekali, sangat jauh sekali jaraknya antara realitas dengan visi yang akan kita capai, effortnya itu upaya yang akan kita lakukan lebih besar pastinya. Tapi kalau visinya kita dekatkan dengan realitas, yang namanya realitas itu adalah bagaimana kondisi organisasi saat ini, bagaimana kondisi SDM-nya, bagaimana kondisi raw data ya kalau kita sebut ya, kondisi kesehatan masyarakat, capaian program saat ini. Jadi kita ketika menentukan visi, effortnya itu juga masih bisa direalistis lah untuk dicapai ya. Jadi visi itu boleh mimpi yang akan kita capai, tapi mimpi yang realistis gitu Bapak Ibu ya. Makanya di pertanyaan yang kedua itu disebutkan where do we to arrive ya. Jadi di mana kita akan tiba, itu menunjukkan visi kita, tujuan kita, sasaran kita, dan kapan gitu ya. Jadi di 3 pertanyaan kunci itu merupakan pertanyaan yang dikembangkan ketika kita akan menyusun rencana strategi atau manajemen strategis itu sendiri ya. Kalau manajemen strategi sebenarnya lebih ke tadi yang kompleksnya mulai dari perencanaan, penyusunan strategi, kemudian implementasi, terus evaluasi. Jadi dia proses yang komprehensif seperti kita membuat perencanaan, pengimplementasian, kemudian evaluasi. Sama ya. Jadi konsepnya sama, untuk manajemen strategis itu juga sama. Oke, ada lagi? Ini kalau saya ngomong ini sebenarnya ngajar ikan berenang sebenarnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan pasti sudah terpapar sebenarnya bagaimana membuat Renstra tersebut ya. Tapi kalau yang kuantitatif mungkin belum banyak terpapar ya. Biasanya yang kita buat di Renstra itu adalah yang kualitatif biasanya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Memang untuk SWOT itu yang paling digunakan, tapi ada lagi dengan metode lain yang SPACE ya. Bisa kita gunakan indikator-indikator lain tergantung mana yang kita gunakan, maupun yang balance scorecard, BCG gitu ya. Itu boleh kita gunakan. Banyak metode sebenarnya. SWOT itu adalah salah satunya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, bertanya Bu. Boleh Bu Yarnis? Memperjelas yang tadi Bu. Dalam satu organisasi itu duluan visi misi ataukah duluan analisis yang tadi Bu, untuk tetap eksisnya suatu organisasi itu, apabila apakah
visi dan misi itu memang sangat menentukan ya untuk keberadaan suatu organisasi. Apabila visi misinya tidak tepat sesuai harapan dari masyarakat, bisa jadi suatu organisasi itu akan di-merger atau akan dihapus oleh pemerintah gitu. Nah, untuk eksistensi dari suatu organisasi, sejauh mana faktor-faktor SWOT tadi itu mempengaruhi untuk visi dan misi, dan apakah visi dan misi itu setiap pergantian pemerintahan baru bisa dirubah, ataukah dalam jangka waktu Rensra yang 5 tahun itu boleh dirubah begitu? Demikian. Terima kasih. Ya, oke, baik, bagus sekali pertanyaannya, banyak kayaknya di satu yang disampaikan Bu Yarnis tadi ya. Yang pertama, mana yang lebih didahulukan gitu ya, visi atau analisis situasi ya? Ya, sebenarnya tadi untuk menentukan visi harusnya kita sudah mengetahui kondisi. Jadi kalau saya lebih cenderung analisis situasi dulu, mengetahui potret dirinya di apa, di mana gitu kan. Jadi kita bisa menyusun visi tadi. Biasanya kan kita harus mengenali diri kita kan, baru mengetahui oh kita mau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita seperti instansi FKM Unsri gitu kan, kita adalah instansi yang berada di lingkup wilayah Sumbaksel gitu ya, di Sumsel ya, di Sumsel satu-satunya Kesmas negeri di Sumatera Selatan. Oh berarti nanti bisa kita susun visinya adalah menjadi fakultas yang terkemuka gitu ya, mungkin berbasis kalau di kita ini lahan basah gitu ya, karena di provinsi lain kayaknya belum ada yang mengangkat lahan basah misalnya ya. Itu. Jadi di wilayah setempat gitu ya, karena kita mengetahui kondisi-kondisi kita tadi. Jadi biasanya di PC itu kita menonjolkan keunggulan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang mungkin apa yang menarik di wilayah kita setempat tadi, jadi itu yang kita angkat di PC tadi ya. Itu. Jadi seperti PC di Sumatera Selatan misalnya kan, nah harusnya bisa menyangkut bagaimana kondisi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah yang mungkin banyak daerah rawa-rawa ini gitu kan, harusnya dikembangkan di situ ya. Walaupun kadang-kadang kita seperti di Dinas Kesehatan harusnya biasanya mengikuti dari Kementerian Kesehatan yang di atasnya ya. Jadi itu namanya visi bersama kalau kita belajar di kepemimpinan sebelumnya. Karena Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota ya, maupun puskesmas itu merupakan satu anggota organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan derajat masyarakat, kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, sehingga visi dari Kementerian Kesehatan tadi harus disupport oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan puskesmas gitu ya. Jadi bisa mencapai dari lingkup yang kecil, puskesmas, kabupaten, provinsi gitu ya, mencapai tujuan lebih besar di lingkup Kementerian Kesehatan ya. Jadi juga perlu dipikirkan untuk visi bersama di suatu organisasi, biasanya mereka mengembangkan itu juga ya. Tuh, yang kedua apa pertanyaannya tadi? Pergantian visi. Yang ideal visi itu berubah kalau sudah 5 tahun katanya, kalau berubahnya itu ideal katanya, masih bisa dianggap wajar gitu ya. Tapi kalau setiap tahun berubah visinya, nah itu yang tidak wajar ya. Karena harusnya visi itu mencakup yang range waktunya itu lebih panjang gitu ya. Bukan yang bisa dicapai setahun, 2 tahun gitu katanya ya. Jadi 5 tahun itu sudah ideal untuk pergantian visi gitu Ibu ya. Kalau mau visinya 25 tahun, 30 tahun, boleh silahkan gitu ya. Tuh. Tapi kalau dibuat 5 tahun juga enggak apa-apa ya. Jadi setiap, mungkin karena pergantian pimpinan tadi, walaupun sebenarnya kurang bagus ya. Kalau dia nyambung, bagus. Makanya perlu dibuat perencanaan atau strategi, rencana strategi jangka panjang yang 30 tahun tadi. Jadi tidak berubah ketika pergantian pimpinan yang 5 tahun tadi ya. Mungkin seperti itu Bu Yarnis ya. Ada lagi satu lagi ya? Cukup ya? Itu yang saya ingat ya. Apalagi Bu Yarnis? Sudah terjawab belum? Ya, ada lagi? Iya Bu, Mas selama ini kan kita do-nya dulu Bu, tapi pemahamannya belum.
Belum Jadi sama. kita mengerjakan, tetapi ya kita mengerjakan Renstra, tetapi dasar-dasar dari itu kan kita memang belum mateng atau belum mantep gitu Bu ya. Jadi Ya. kadang-kadang redaksional yang kita buat masih dalam arahan dari pusat, dari pimpinan kita gitu. Ya, atau bisa kita sebutkan hubungan proses timbal balik ya Bapak Ibu ya. Seperti kita membuat membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran. Itu kan sepertinya kegiatan yang terpisah ya, penganggaran, perencanaan. Tapi kita harus meninjau penganggaran perencanaan tadi secara timbal balik, namanya proses iterasi gitu ya. Karena kalau kita hanya membuat perencanaan saja tanpa menyusun anggarannya oleh orang yang mengerti perencanaan tadi, itu akan timpang gitu ya. Jadi harus kita saling melengkapi gitu ya. Jadi mana visi, mana analisis situasinya. Jadi kita identifikasi satu waktu sehingga kita bisa menyesuaikan visinya sehingga unik dan melingkupi dari bagaimana kondisi di wilayah tadi ya. Jadi di visi itu yang idealnya itu adalah menunjukkan keunikan suatu organisasi ya. Itu yang bisa kita pahami ya. Kalau di swasta terutama Bapak Ibu ya. Kalau di pemerintahan ini itu tadi ya, karena ngikut dari atas gitu. Biasanya kita visinya itulah gitu kan. Tapi kalau organisasi swasta yang mereka hidupnya dari mencari banyak pelanggan, mereka harus bisa menonjolkan keunikan mereka gitu ya. Keunikannya bisa didapatkan melalui mereka menganalisis situasi di wilayah organisasi tadi gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu ya. Yang analisis situasi nanti dibuat, dilanjutkan nanti minggu depan kita membuat scoringnya ya, pembobotan maupun memberikan nilai dari identifikasi yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini ya. Mungkin nanti sebaiknya ada yang presentasi kalau sudah membuat itu ya. Minggu depan baru belajar, mungkin minggu depan sekali lagi ya. Nanti boleh kalau ada waktu kita Bapak Ibu siapkan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Oke, Bapak Ibu absennya sudah semua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan slide maupun paparan yang disampaikan tadi bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan nanti bisa kita manfaatkan ketika akan menganalisis situasi maupun menyusun dokumen Renstra itu sendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu, cukup saya rasa sampai di sini kita akhiri pertemuan pada sesi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Bu. Ya, alhamdulillah bagus ya suaranya ya, tidak putus-putus ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, izin Bu, tadi lupa ngerekam. Oh, boleh. Rekamannya tadi lupa saya ambil. Rekaman kuliah, ya. Oh, ini sudah direcord di itunya Zoom-nya, nanti saya buka ya. Ya, nanti saya share di e-learning ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik, ya. Cukup. Terima kasih banyak, Bu. Ya, oke, baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ruang Zoom-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. weekend ya, Bapak Ibu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya Bu, kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.